balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang MX Trend yang makin ngetrend dengan cara ngambil nama perusahaan di luar dicomot ke dalam aplikasinya. Jadi memang ini udah gue sering kali mention di beberapa video gua. Kalau ini adalah aplikasi tipu-tipu karena dia ngambil nama perusahaan besar di bidang musik juga gitu ya ke dalam aplikasi yang lagi digandrungi sama masyarakat kita seperti kalian lihat di sini. Dan ini adalah video gua sebelumnya dan juga ini mengundang banyak komentar-komentar dari mungkin membernya, pengikutnya atau cuma pengamatnya aja gitu ya. Contohnya di sini ya. Kalau nipu kok bagi sembako, serius nanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau money game skema Ponzi itu memang triknya kayak gitu ya. Kalau nggak jualan agama, modusnya jualan-jualan ke orang-orang yang kurang mampu atau ke anak-anak yatim piatu ya, orang tua ya, pokoknya kayak gitu ya jualan mereka dengan bagi-bagi sembako. Nah, kok bisa bagi-bagi sembako? Ya bisa lah. Kan duitnya dari mana? Duitnya dari member lain. Duitnya dari orang yang ikut, yang berpartisipasi gitu ya. Jadi duit ini sebenarnya duit member yang lain ya. Harusnya ketika mau bagi-bagi sembako kayak gini harusnya minta persetujuan member lain. Karena ini bukan duit dia, bukan duit aplikasinya, enggak. Kalau money game skema Ponzi ya gitu. Sebenarnya modusnya apa? Misalkan modusnya dengerin musik, nonton TV, nonton film, nonton trailer, entah modusnya kripto ya, semua modus-modusannya. Tapi di belakang itu ya cuma money game skema Ponzi. Cuma cari member, rekrut orang. Dari situ dapatlah uang. Nah, uang ini yang digunakan untuk flexing. Ya salah satunya ya bagi-bagi sembako ini. Memang kegiatannya tidak negatif. Tidak, tapi kalau ditelusurin ke belakang itu indikasinya sangat amat semeraut. Terus misalkan ngadain seminar gitu ya. Seminarnya positif, kegiatannya hal yang positif gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari cara misalkan materi seminarnya tuh apa, kalau cuma buat cari-cari member lagi ya sama aja bohong. Terus juga pendanaan dari seminar itu ya, dari mana duitnya, bisa ngundang misalkan narasumber atau mungkin instansi dari pemerintahan ya, duitnya dari mana kalau bukan tuh duit dari aplikasi itu sendiri yang sebenarnya berasal dari member ya. Terus kalau kita lihat komentar lagi, saya M3 bayar awal 4,5 juta tapi sekarang sudah untung banyak gitu ya. Terus juga ada yang komen lagi, parah banget aplikasi ini, doktrinnya kuat banget dari membernya. Soalnya banyak yang share lewat WA jadi cepat nyebarnya. Semoga cepat kena siga pemerintah, amin ya. Karena kalau kayak gini tuh memang mereka tuh zaman sekarang kan memang kemudahan dalam kita mengakses informasi, kemudahan kita untuk bisa mempublikasikan secara cepat gitu ya. Dengan era digital yang sangat amat udah sangat canggih lah sekarang ya. Tapi ya itu juga ya, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya ya seperti ini ya, disalahgunakan sama oknum-oknum yang memang tujuan dari awalnya memang niatnya memang ya menipu, nggak ada yang lain gitu ya. Jadi kalian wajib hati-hati. Terus juga nih ya, korbannya udah nggak ketolong, jadi buzzer pula. Kalau aman kenapa harus ngebet cari member? Mana ada promosi rata-rata dengan latar belakang pendidikan, ya begitulah. Rata-rata orang kampung juga ngeri. Nah ini ya, kayak gini-gini nih yang harus jadi concern kita ketika kita mau berinvestasi, mau naruh duit kita ke sana ya, dimanapun itu gitu ya. Dan kalau yang kayak gini ya bener ya, kenapa harus ngebet banget cari member kalau misalkan menghasilkan uang? Kenapa nggak diambil aja uangnya sendiri, atau misalkan seluruh kekayaannya taruh aja di aplikasi itu, kan katanya menghasilkan uang, untung terus gitu ya. Kenapa gitu ya? Kan jadi nggak sinkron antara omongan dan perilakunya gitu ya. Jadi kalian memang harus ekstra wajib hati-hati ya.
Terus di sini ada postingan mungkin dari salah satu membernya. Di sini dia nanya ya, "Kak, aku udah gabung MX Trend, tapi nggak bisa menarik uang. Munculnya kayak gini, bantuin dong. Kamu gabungnya sama siapa? Minta bantuan sama yang udah ngajak kamu dong." Itulah pentingnya jangan asal-asal daftar link. Pastikan yang ngajak bimbing sampai bisa menarik. Karena anggota baru wajib dilaporkan ke manajer langsung yang laporin. Orang yang ngajak gitu ya kakak, yang daftar sama aku pasti lancar penarikannya ya. Ujung-ujungnya promosi link referral dia sendiri ya. Tujuannya untuk bisa menggait member dan kayak orang ini pasti bakal bertanggung jawab kalau nanti aplikasinya nggak bisa diakses. Orang ini akan mau mengembalikan uang kita kalau kita mengalami kerugian. Masa iya ya, biasanya kan cuci tangan juga. Saya mengalami kerugian dan seterusnya. Nanti kalau kita lihat kayak gini ya, petunjuk kehangatan ya. Silakan hubungi layanan pelanggan online untuk pembatasan penarikan. Jadi ada pembatasan penarikan nih ya. Sebenarnya nih step-stepnya udah kecium bau-baunya. Kalau udah mulai dibatasin penarikan mulai macet, ada muncul drama, suruh bayar pajak, suruh bayar ini itu, harus top up lagi. Sudah tahu ya arahnya kemana gitu ya. Oke, dan ini juga masih di bulan Februari ya, yang notabene masih baru-baru, masih anget dong tentunya. Nah ini udah ada juga ya kayak gini ya, muncul foto-foto pertemuan dari para membernya gitu ya. Mungkin juga buat sosialisasi untuk mendekatkan dan gimana cara sih tips untuk cari member lagi gitu ya. Terus juga di sini ya, mantap perusahaan MX Trend mau buka di Cirebon. Yang ingin dapat penghasilan tambahan, mangga chat aja. Nah, ini kalian tuh sebenarnya kalau kayak gini-gini jadi manusia tuh harus kritis ya, bukan jadi manusia yang super komplain, enggak, tapi kritis dalam hati, dalam arti untuk kalian sendiri gitu ya, buat keamanan kalian sendiri. Ya pertanyaannya gini sih kalau gue ya, ini kantor pusatnya aja nggak jelas gitu ya, tapi dia buka cabang. Kantor pusat dan intinya aja kita nggak tahu di mana, tiba-tiba dia punya cabang di beberapa daerah. Aneh nggak sih? Aneh kan? Jadi itu yang sering kali terjadi di aplikasi money game skema Ponzi. Cabangnya banyak banget ya, muncul di beberapa daerah ini, tapi kantor pusatnya kicep gitu ya, bilangnya ada di luar negeri sana nih. Ya harusnya di Indonesia juga ada, jadi kantor pusatnya harusnya ada gitu, bukan kantor cabang yang di daerah-daerah itu ya. Nanti kalau mereka mau koordinasi gimana gitu ya, kan lucu ya. Masih di bulan Februari juga, ini ada pertemuan offline perusahaan MX Trend. Berkah selalu, sukses selalu ya. Paling penting kalau ngajak orang, jangan maksa, biar rela dari hatinya masing-masing. Pakai ya. Kalau nggak maksa jangan promosi terus, yang penting ya. Jadi kayak kalau orang itu udah nggak mau ya udah gitu ya, nggak usah kalian punya dalih untuk yakin nih kakak nanti nggak rugi loh gini, nggak usah ya. Dan kalau kita lihat nih pertemuannya cukup oke, cukup wow. Kita lihat ya foto-foto ini ada di mana ya, rapat akbar daerah mana nih ya, tidak terlihat. Oke, jadi cukup masif dan cukup banyak ya pengikutnya ya, sekali lagi ya. Oke, ini nggak ada tulisannya sih ya. Jadi saran gua sekali lagi, jauhi aplikasi ini gitu ya. Jangan cuma nunggu aplikasinya sudah tidak membayar baru kalian bertindak gitu ya. Jangan seperti itu ya, karena dari kemunculannya aja udah penipuan, dimana dia pakai nama perusahaan di luar negeri gitu ya. Jadi ya udah jelas itu penipuan, mana ada gitu ya, nyatut nama perusahaan besar soal mereka terus kayak gini gitu ya. Jadi kalaupun misalkan masih ada yang ngajak gitu ya, tolak baik-baik aja, udah nggak usah. Nggak, saya udah kaya, saya udah punya duit banyak. Aduh ya, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.